usia ke-59. Besok ya, hari Senin kita akan merayakan bersama dalam merayakan kasih bersama dengan Bapak Usku. Saya juga berterima kasih kepada Romo Budi yang tentunya dengan kesibukannya dia meninggalkan parokinya. Terima kasih Romo Budi untuk kami semua ya dari paroki Mandang sebagai pastor paroki memang tidak mudah untuk bisa meninggalkan parokinya ya, untuk kita semua, dan pada hari ini dia menyempatkan untuk kita semua khususnya untuk kita. Seperti yang lalu, hidup ini adalah kesempatan bagi kita, tentunya kesempatan juga untuk kita semua untuk bisa mendengarkan, untuk bisa berbagi dalam kasih itu sendiri. Tentu inilah yang bisa kita terima untuk bekal kita. Tentu meskipun usia kita tidak lagi muda apalah, tapi kita masih mempunyai semangat dalam kasih itu sendiri, semangat persaudaraan dan juga semangat cinta kasih. Semoga apa yang diberikan oleh Romo Budi tentunya berguna bagi kita dan juga untuk bekal kita, ya, menyemangati kita dan juga membuat kita juga kembali dalam hidup kita yang lebih baik. Itulah harapan-harapan yang tentunya bisa kita terima dalam kegiatan kita pada pagi hingga siang nanti sampai makan siang tidaknya kita menyiapkan hal ini. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Oma-Opa yang tentunya hadir menyempatkan waktu juga. Biasanya hari Minggu bersama dengan keluarga-keluarga, tapi pada hari ini menyempatkan diri untuk pembekalan ini, rekolesi ini, sehingga kita dengan sedikit meluangkan waktu untuk kita, untuk merefleksikan diri kita pun bersyukur bahwa kita mendapatkan berkat pada hari ini. Itu saja kata-kata dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini, mengenalkan di lantai 1 juga karena banyak orang-orang ya usia yang tentunya kalau lantai 3, rombongan lantai 3 itu kaki saya tidak bisa lagi untuk bisa naik, lutut saya sudah gemetar. Ya, maka kami diusahakan di lantai 1 saja untuk hari ini. Ya, itu saja alasan mengapa kita ada di lantai 1. Nggak biasanya, biasanya di lantai 3. Baik, itu saja. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Anda, Opa atau Oma, yang mau sebelum kita ke materi, ada yang mau menyanyi? Kalau ada, kami persilahkan. Ada. Ya, Pak Pit, Pak Yanto. Nah, ya. Justru itu menunjukkan kelansiaan kita, Pak. Kalau suaranya sih berjernih, berarti bukan lansia masih ABG. Ya, justru lansia itu suaranya serak-serak basah. Ya, itu murni, asli lansia. Kalau jernih berarti suara ABG, Pak Pit, ya. Baik, kalau tidak ada, kita akan mulai saja. Ya. Tadi sampaikan Romo juga kenapa kita ada di atas yang luas lantai 3 nggak hiruk-pikuk. Memang kadang-kadang sebagai orang tua kita bisa naik, susah turunnya. Ya. Naiknya gampang, turunnya yang susah. Nah, daripada panitia nanti pada ngendongi Opa Oma, kita di bawah saja. Ya. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan Romo Budi. Ya. Ya. Sebutan gaulnya itu Romo Wihong, yaitu nama gaul beliau. Silakan Romo, kami silakan sepertinya kepada Romo. Halo, selamat pagi. Masih kuat berdiri? Kuat. Nah, silakan berdiri semua. Nah, kita senam dulu, ya. Senam yang diajarkan waktu saya masih TK. Lagunya begini. Kemudian ke belakang, ke samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang.
samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang, ke muka ke belakang, ya samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang, muka belakang, samping lalu silang. Sekarang dengarkan ya, ini tadi masih urut. Nanti kalau ternyata tidak sesuai dengan yang saya maksud, tanda-tanda lansia itu ya, itu baru. Jadi kalau tadi kan ke muka ke belakang, ke samping lalu silang. Nah ini nanti saya akan mulai ke muka, ke samping lalu samping. Itu nanti bisa mendengarkan dengan baik. Kalau ternyata nanti banyak yang keliru, langsung ambulansnya. Ya, ke muka, ke belakang, ke samping, ke samping, ke samping, 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 samping belakang, samping, samping, muka lalu samping. Sudah mulai tidak teratur. Sudah ke samping, ke depan, ke muka, ke belakang, ke samping, muka belakang, samping lalu belakang, 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 belakang. Terakhir, oke, silakan duduk. Nanti dipraktekkan di rumah untuk ngetes yang masih punya suami atau yang masih punya istri. Kalau ternyata istri suami sudah mulai bingung, itu harus mulai dipahami, aduh suamiku sudah mulai lansia, harus aku cintai. Aduh istriku sudah mulai lansia, harus makin saya cintai. Maka di situ kan menjadi tua itu anugerah, menjadi bijaksana dan makin menjadi berkah. Hidup secara pantas sebagai adi yuswa. Kalau di Jawa itu tidak boleh hanya disebut lansia, karena lansia itu hanya menunjukkan umur. Tetapi kalau orang-orang Jawa mengatakan adi yuswa, adi itu artinya diluhurkan, yuswa itu artinya umur. Orang yang semakin tambah umur itu hidupnya harus diluhurkan, ya, harus diluhurkan. Bukan hanya sekedar lansia, tetapi adi yuswa. Semakin tambah usia, dirinya harus semakin luhur, tapi juga dirinya harus semakin diluhurkan. Itu artinya mengapa sebagai adi secara pantas. Bagian pertama mengukur kebahagiaan, harapan di hari tua. Kalau saya bertanya, misalnya, apakah semua pengen bahagia? Apakah semua pengen bahagia? Semua pengen. Tetapi kalau sekarang saya tanya, apa ukuran kebahagiaan? Ukuran kebahagiaan yang diharapkan bahagia seperti Oma itu? Sehat tubuh jasmani. Sehat tubuh jasmani. Jadi tadi masih bisa ke muka ke belakang ke samping, besok lagi gitu ya. Memang betul. Nanti kalau masih sehat, biasanya kalau orang masih sehat, ibu-ibu itu nanti jalannya masih satu garis. Kalau masih sehat dan belum lansia, masih satu garis. Tuh, dadanya masih. Tapi nanti kalau sudah tidak begitu sehat, biasanya dua garis. Sudah dua garis. Tuh, nanti dipraktekkan. Kalau yang sudah begini nanti mau satu garis, mesti repot. Jangan dilihat nanti kalau pas ini sudah dua garis. Ya, itu ya. Nah, yang satu tumbuh
tumbuh sehat bahagia. Nah, harapan yang bahagia itu seperti apa? Ya, diberi kesehatan, kekuatan. Diberi kesehatan, kekuatan. Sama, hampir sama ya. Sekarang kalau Papa bahagia itu seperti apa ini? Sehat, Sehat sama berkecukupan, benar, berkecukupan. ya, Apalagi apa ya? Ya, kalau kita itu lebih apa ya? Oh, kan masih suka menari sama istri dia, atau masih suka dance kemudian bisa dansa itu ya. Nah, ketika semua ditanya apakah pengen bahagia, iya. Tetapi ketika ditanya mengenai ukuran bahagia, ternyata satu dengan yang lain berbeda-beda. Ya. Nah, maka realita hidup, ada orang yang tidak sampai menjadi tua tapi sudah meninggal. Ya. Tapi ada yang sampai menjadi tua, maka jadi tua itu anugerah. Maka kalau ada yang mengatakan menjadi tua itu biasa, menjadi bijaksana itu pilihan, tidak betul. Tetapi menjadi tua itu anugerah. Sungguh anugerah. Karena juga faktanya tidak banyak orang yang bisa menjadi tua. Ada yang masih dalam kandungan sudah meninggal. Ada yang baru 3 hari bayi meninggal. Ya. Ada yang 7 tahun. Ada yang baru mau menikah meninggal. Maka saya mengatakan menjadi tua itu anugerah. Dan kemudian yang diharapkan di masa tua apa? Kesimpulan di harapan masa tua adalah kebahagiaan. Namun apa yang menjadi ukuran kebahagiaan? Yang pertama itu penerimaan terhadap diri sendiri. Ya, penerimaan terhadap diri sendiri sangat menyedihkan bila tidak bisa menerima keadaan diri. Misalnya di YouTube saya pernah lihat ada seorang ibu duduk di kereta, lalu oleh dekatnya dipanggil nek, nenek, marah. Dipanggil nenek marah. Maunya masih dipanggil mbak. Padahal sudah. Itu artinya tidak mau menerima diri. Fakta bahwa sudah punya cucu beberapa, ya wajar kalau dipanggil nenek, itu wajar. Tapi tidak mau dipanggil nenek. Ya apa aku nenek itu apa? Maunya dipanggil mbah. Ini artinya tidak mau menerima diri menderita. Saya pernah mengatakan salah satu orang sangat terkenal, kaya raya, populer, tetapi dia sangat menderita oleh karena tidak mau menerima diri. Contohnya Michael Jackson. Michael Jackson itu kaya raya, sangat terkenal. Bahkan saking kayanya itu punya kebun binatang di rumahnya. Kita juga punya kebun binatang kalau belum maraton. Kalau pas maraton itu punya kebun binatang. Kalau tidak marah itu tidak punya kebun binatang. Tapi satu hal yang membuat Michael Jackson menderita itu ketika dia tidak mau menerima kulitnya yang hitam. Lalu harus operasi semuanya. Dan untuk ngopeni yang dioperasi itu termasuk hidungnya, tidak mau kelihatan pesek lalu kelihatan biar mancung. Padahal orang hidung pesek itu jarang masuk angin. Loh iya, karena udara keluar masuk gampang sekali. Orang yang hitam itu juga jarang masuk angin karena kena matahari atau berkilau itu ya. Nah, Michael Jackson tidak mau menerima itu dan dia menderita terus. Untuk merawat
hidupnya itu setiap tahunnya dia menghabiskan 10 miliar hanya untuk ini supaya kulitnya yang operasi tertentu. Coba kalau kolektornya veteran ini setiap tahun 10 miliar, kalau saya Romo parokinya, umat sudah saya berikan sepatu roda satu-satu. Biar kalau ke gereja cepat yang lansia itu juga ya. Penerimaan diri. Jadi penerimaan diri itu sangat penting, menerima bahwa saya itu sekarang sudah umur sekian. Lalu di situ menunjukkan kepantasan. Yang menunjukkan kepantasan. Apakah yang membuat harta kebaikan itu harta benda, bagaimana harta benda berlimpah? Ya, dalam hati tertentu saya bisa menggunakan harta itu untuk kebahagiaan. Karena juga ada orang yang tidak mampu menggunakan yang diberikan oleh harta itu, justru tidak membuat bahagia. Ada yang demikian. Sudah miskin tidak bahagia, semakin parah, semakin parah. Ya. Nah, apakah relasi dalam keluarga yang bisa membuat bahagia? Relasi harmonis, misalnya yang masih punya suami istri, katanya orang yang relasi harmonis itu, suami istri itu nanti lama-lama itu akan menjadi seperti kembar, karena pikirannya, hatinya itu semakin kembar. Ya? Maka ciri orang yang harmonis, pasangan hidup sampai tua, itu ngerti bahasa tanpa kata, bahasa simbol. Contoh bahasa simbol itu, misalnya suami cuma begini. Istri langsung tahu kopi. Betul, itu bahasa simbol. Tapi kalau istri tidak paham, suami terus malah istri bilang, Pak kalau tersedak cari minum sana. Itu suami sakitnya itu di sini sampai kok tidak paham. Itu misalnya bahasa simbol, ya. Atau istri misalnya akhir bulan kok langsung suami mah 10 juta. Sudah paham. Sama kalau itu ciri suami istri yang bahagia itu sampai tua ngerti bahasa simbol. Sama kalau misalnya saya kunjungan umat, ya, saya kunjungan ke tempat Pak Julius, kunjungan. Terus setelah kunjungan yang menemui Pak Julius, terus ibu keluar dari Pak Julius. Pak Julius itu cuma sama ibu cuma begini, cuma begini. Ibu langsung ke belakang keluar membawa minuman, teh atau kopi. Jadi arti kirang ke depan mata itu kopi atau teh, langsung paham. Lain kalau saya yang ngiri ibu. Jadi ada Pak Julius, ada ibu, terus saya gini sama ibu. Ibu tidak akan menafsirkan itu kopi atau teh, tapi akan mengatakan Romo matanya sakit apa? Karena itu bukan bahasa simbol antara Romo dengan seorang ibu, bukan. Ya. Ukurannya beda, walaupun yang dilakukan sama. Kalau misalnya bapak ibu suami istri ke gereja, boncengan pakai sepeda motor, dan istrinya itu ngetapel itu bergerak. Orang melihat akan mengatakan harmonis. Istrinya duduk sekali, banal, suaminya kurus, sepeda motornya.
Johan naik motor dibonceng ibu-ibu atau suster, boncengannya itu ngetampel, orang tidak akan pernah bilang harmonis, tapi akan bilang najis, akan bilang begitu, karena itu bukan bahasa simbol seorang romo dengan suster atau dengan ibu-ibu. Ya, maka pasangan hidup itu salah satu ciri membahagiakan, bahagia itu bahasa simbol. Nah ini langsung Bapak Ibu yang sudah punya suami atau masih punya suami atau istri, selama ini saya sudah punya itu belum bahasa-bahasa simbol yang ditangkap, atau setiap kali istrinya atau suaminya mengatakan maksud saya itu ini loh, maksud saya ini, setiap kali banyak penjelasan itu artinya belum merasakan kebahagiaan, karena masih banyak penjelasan terus. Kok orang dong tau setiap kali tak kandani kok ya ngerti itu kalau ada pasar murah tak ganti saja suamiku. Ada pasar murah pasar murah gereja tuh ya. Lalu kebahagiaan orang yang sudah sepuh, sudah kakek nenek itu pasti juga oleh karena anak dan mantu, ya. Dan juga oleh cucu. Kadang-kala seorang kakek itu tidak bisa kalah dengan anaknya, tidak bisa kalah dengan mantunya, tapi kalah dengan cucunya. Misalnya nonton TV, lalu cucu sedang nonton TV, lalu kakeknya datang, cucu yang baik, "Kek, mau nonton apa, Kek?" Nah sebaliknya kalau kakeknya sedang nonton TV, lalu cucunya, "Kek, ganti Doraemon, Kek, ganti Upin Ipin." Kakeknya juga langsung, "Ya, ganti." Itu kakek yang baik. Tapi kalau tidak, kakeknya, "Enggak, aku baru mau nonton ini." Loh, Pak, kok yang ngalah sama cucu kok? Aku dulu ketika kecil belum ada TV. Wah, lalu ayal-ayalan. Itu artinya belum menjadi kakek yang pantas. Ya, ini yang diharapkan. Maka realita saat ini seperti apa? Sekarang aku itu seperti apa? Keadaanku seperti apa? Aku dengan diriku sendiri, aku dengan aku yang miliki, aku dengan relasiku keluarga. Wah, ya. Ini, wah. Ini kalau misalnya Katolik jadi dirigen, itu mesti begini. Atau mungkin terus begini. Atau mungkin terus. Ini orang-orang di Kendari banyak yang seperti ini ya. Kalau pernah bilang, apakah ini kebahagiaan? Ini kebahagiaannya hanya terletak di apa yang dia pakai. Kalau dia tidak pakai itu tidak merasa percaya diri, ya, tidak merasa percaya diri. Apakah seperti ini? Ya. Nah, apakah seperti ini? Ya? Sampai tua seperti ini, ya. Amin, amin, ya. Ketika saya masih di Solo, itu ada 2 katekumen, suami istri. Ketika pelajaran menjadi Katolik, ini sudah sepuh, ya, dua-duanya sudah tua. Suatu ketika yang perempuan ini sakit, ini dari Konghucu, ya, sakit. Lalu berapa lama kemudian yang perempuan belum dibaptis meninggal. Katekisnya mengatakan pada yang laki-laki, "Opa, belajarnya kekatolikan yang tekun ya Opa, nanti supaya cepat baptis."
Nanti kalau sudah baptis dan suatu ketika dipanggil Tuhan, itu supaya nanti bisa cepat ketemu dengan istri di surga. Sampai upaya itu apa? Hah? Loh kalau di Katolik itu nanti kalau mati ketemu lagi toh? Gak mau aku. Gak mau jadi Katolik. Aku di dunia menderita terus ketemu istriku. Nanti ketemu lagi. Gak mau aku. Akhirnya tidak mau dibaptis. Di dunia sudah menderita terus bareng istrinya, nanti nek mati ketemu lagi. Gak mau. Lalu katekisnya itu namanya Pak Bambang Susilo Broto lalu lapor pada Pak Romo, saya keliru Romo. Orangnya nggak mau baptis, lu kenapa? Saya bilang begini. Nah, ya. Itu artinya apa? Dia tidak mengalami kebahagiaan ya, di dunia itu. Tapi kalau misalnya seperti ini, ya sangat membahagiakan. Dan kebahagiaan seperti ini tidak hanya dirasakan mereka berdua, tapi anak, cucu, mantu, dan orang lain itu akan menjadi juga senang gitu ya. Akan menjadi senang. Penuh kasih sayang. Nah ini bisa melihatkan Kanisa ketika merasa dicintai oleh anak-anaknya. Ya, itu dalam pengalaman hidup seperti itu. Ya, saya 3 tahun SMP itu jalan kaki, ya. SMA juga sering jalan kaki ya. Sering karena tidak setiap kali karena 9 kilo belum main jauh lagi. Nanti kaki saya pohon kelapa jadi begitu terus ya. Pengalaman ya, pengalaman belajar menjadi anak. Dan saya begitu senang sekali. Jadi saya itu dulu bersumpah saya tidak mau ditugaskan sebagai romo di luar.